Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan kepada kita ribuan nikmat yang tiada tara, nikmat lahir, nikmat batin. Terutama kita bisa berkumpul di rumah Allah, Masjid Salman ITB. Salawat beserta salam kita haturkan kepada panutan alam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ditakdirkan Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza. Amin. Hadirin rahimakumullah. Setelah menyampaikan ungkapan rasa syukur kepada Allah, maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan dan menghaturkan tahniah kepada adik-adik kami, putra-putra kami, anak terbaik bangsa yang baru saja melaksanakan wisuda pertama di bulan Oktober 2025 ini. Mulai dari hari Kamis kemarin dan sekarang, mungkin nanti masih berlanjut setelah Jumat. Semoga ilmu kalian semua bermanfaat bagi diri, keluarga, bangsa, dan umat manusia sejagat raya ini. Amin. Juga tak lupa kami juga menyampaikan tahniah selamat Hari Santri, karena tidak jarang putra-putri terbaik kita di ITB ini, terutama yang hadir di Salman ini, punya background pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak, SD, diedukasi dengan pola pendidikan santri yang kita kenal sebagai pendidikan yang memiliki ciri khas, memadupadankan antara tafaqquh fiddin dan juga ketaatan kepada sang guru, kepada sang kiai, al-ustad. Ini adalah suatu edukasi yang cukup kumulatif, di mana proses edukasi secara psikomotorik, kognitif, dan afektif disatu padankan. Dan juga kita tidak lupa juga kita menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita yang kemarin menjalani musibah di salah satu pondok pesantren Al-Khazini. Semoga Allah menerima amal bakti mereka dan dimaksudkan mereka yang gugur ketika thalabul ilmi menjadi ahli-ahli surga. Amin. Hadirin rahimakumullah. Salah satu Asmaul Husna atau nama Allah yang terbaik kita kenal adalah Rabbul Alamin. Setiap hari kita wajib membacanya minimal 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena tertera di dalam surat Al-Fatihah. Wajib, rukun hukumnya kita membaca ayat tersebut. Lalu apa makna yang terkandung dari kata Rabbul Alamin? Ini ternyata kata Rabbul itu dari Robba, artinya pemelihara, pencipta. Tapi kalau kita kaitkan kepada dunia pendidikan, itu artinya adalah yang mendidik, yang mengatur jagat alam ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur matahari kapan terbitnya. Di waktu Bandung pukul 5 lewat berapa menit. Tapi kalau di Surabaya mungkin lebih awal, tapi kalau di Aceh mungkin lebih akhir. Ini yang mengatur siapa? Allah. Maka dalam kesempatan ini diksi Rabbul itu artinya pendidik. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Takhallaqu bi akhlaqillah." Hendaklah kalian mengambil edukasi dari akhlak-akhlak Allah, dari sifat-sifat Allah. Di antaranya yang kita soroti pada siang hari ini adalah sifat Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai pendidik alam semesta, Allah sebagai pengatur alam semesta, sehingga terjadilah harmonisasi. Tidak pernah matahari mendahului bulan, atau sebaliknya. Tidak pernah bersaing. Kalau tidak ada yang mengatur, bisa dibayangkan jutaan planet, bahkan ratusan juta yang kita tidak kenal, itu bagaimana jadinya. Hadirin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla astafa minal kalami arba'an." Allah memilihkan bagi kita, bagi orang-orang yang terpilih, 4 diksi yang sebaiknya selalu membasahi lisan kita. Yang pertama adalah ungkapan subhanallah, maha suci Allah. Untuk apa? Membersihkan diri kita dari sifat-sifat syirik. Hanya Allah yang punya keistimewaan, hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat yang jalalah, maha besar, maha agung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah walhamdulillah. Jadikan ungkapan walhamdulillah selain mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi menjadi keseharian kita, di dalam lisan kita, di dalam kolbu kita, alhamdulillah. Lalu yang ketiga, la ilaha illallah. Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang akan meracuni hati kita berupa sifat syirik. Maka inilah yang disebut dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bisa diungkapkan secara jahar atau diungkapkan secara sir. Kalau sir di dalam hati saja, ya, la ilaha. Dan yang keempat, ungkapkan dalam hati kita, selalu menemani kita, basahi lisan kita, basahi kolbun kita dengan ungkapan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maka keempat kalimat ini, kata Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan mendapatkan suatu kebaikan yang luar biasa. Setiap kita mengungkapkan dari keempat kata itu oleh Allah akan dicatatkan menjadi 30 kebaikan dalam hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka setiap diksi yang tadi disebutkan itu Allah balas dengan 30 kebaikan. Ini dalam hadis Imam Bukhari nomor 8032. Hadirin rahimakumullah. Jadi sifat Allah yang namanya Rabbul Alamin ini ternyata luar biasa, karena ini harus dijadikan sebagai contoh dalam diri kita. Untuk apa? Sekarang ini kita sangat khawatir karena terjadi bullying, mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Baru-baru ini kita mendengar ada salah seorang anak bangsa kita yang kemudian akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hayatnya karena konon ada indikasi dia dibullying oleh temannya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang calon dokter spesialis kemudian juga menjalani nasib sama. Beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan ada siswi malah melakukan bully terhadap temannya. Lalu ada apa dengan ini?
Maka dalam satu ayat Allah menyebutkan kepada kita, kalau begitu maka Allah turun tangan, yang mana Allah memberikan suatu edukasi melalui seorang hamba Allah pilihan. Beliau bukan seorang nabi, tapi karena kesalehannya, karena nilai pendidikannya kepada keluarganya yang luar biasa, kemudian Allah abadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Siapa dia? Maka dia bernama Luqmanul Hakim. Dalam ayat ke-13, Luqman Hakim bertutur di dalam mengedukasi kepada putranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai Ananda. Diksi yang digunakan juga sangat lembut, ya bunayya. Jadi munada, di mana yang dipanggilnya itu adalah anaknya, wahai anakku yang terkasih. Ujang, kasep, neng, gelis, mungkin kalau dalam bahasa Priangan seperti itu. Ndo, misalnya kalau orang Jawa Tengah ke sana. Jadi sangat santun. Tidak diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ini salah satunya yang harus kita garis bawahi. Jangan sekali-kali memanggil putra-putri kita dengan panggilan-panggilan yang tidak enak, yang tidak menggambarkan tentang doa kita kepada putra-putri kita. Maka diajari oleh Luqman, ya bunayya. Yang pertama, la tusyrik billah. Maka edukasi yang pertama yang harus diberikan kepada peserta didik, artinya putra-putri kita, karena ibu bapak itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Yang pertama yang diajarkan adalah la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. Bentuk kesyirikan di zaman modern ini, atau kita kenal di zaman milenial atau zilenial, bisa saja itu berupa alat, bisa berupa gadget, bisa berupa kekayaan. Tidak jarang anak sekarang mendewakan kekayaan yang dimiliki oleh orang tua atau pangkat yang dimiliki oleh orang tua, sehingga kalau tidak ada kekayaan itu, tidak ada pangkat dari orang tua, maka anak itu seolah tidak ada sandarannya. Maka tekankan kepada anak, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa? Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, ini penting buat kita untuk mengedukasi putra-putri kita. Mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai tinggi, itu selalu dijaga. Nilai-nilai tauhidullah, nilai-nilai teologi yang hanya menuhankan kepada Allah. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada engkau Ananda, kepada anak semua, di mana orang tuanya itu harus diperlakukan secara baik. Wa bil walidaini ihsana. Ini penting. Karena kita mendapatkan beberapa yang merupakan gambaran dari akhlak karakter anak bangsa sekarang. Ada anak membunuh bapaknya gara-gara tidak diberikan uang beli rokok. Ada anak menghabisi nyawa ibunya gara-gara keinginannya tidak kesampaian. Nah, ini dia. Perlu adanya edukasi yang harus kita berikan kepada mereka itu. Kalau kita amati apa yang Allah firmankan melalui ayat 13 dan 14 Luqman ini, maka kita bisa tarik benang merah. Yang pertama, edukasi itu harus berbasis nilai-nilai akhlak secara vertikal kepada Allah. Dan yang kedua, edukasi yang inklusif harus berbasiskan nilai-nilai spiritual pedagogis yang
berdasarkan nilai-nilai horizontal, akhlak kepada ibu bapak, akhlak kepada teman sekelas, tidak ada bullying lagi, akhlak kepada guru, akhlak kepada adik kelas, akhlak kepada tetangga, dan lain sebagainya. Inilah konsep daripada pendidikan berbasis nilai-nilai inklusif spiritual pedagogis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa teori yang diungkapkan oleh para ahli, baik itu mereka ahli pendidikan yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan teori mereka, seperti halnya yang kita kenal, ada Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ada Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau kitab Ayyuhal Walad. Di pesantren kita mengenal ada kurikulum di mana kita belajar tentang kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Zarnuzi. Kemudian berikutnya naik pada kurikulum Sulamut Taufik yang dikarang oleh Syekh Sayyid Abdullah Alawi. Kemudian juga ada kajian akhlak yang berbasis nilai-nilai filsafat pendidikan yang ditulis oleh Ibnu Maskaweh. Kita juga mengenal tokoh-tokoh pendidikan Indonesia seperti Buya Hamka, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji M. Nasir. Kemudian juga kita juga mengenal yang sudah lawas kita kenal adalah Ki Hajar Dewantara. Mereka itu mengedukasi kepada kita sebagai anak bangsa supaya tetap menyuarakan tentang pendidikan berbasis nilai-nilai inklusif yang didasarkan pada teori-teori baik akhlak secara vertikal kepada Sang Pencipta maupun akhlak secara horizontal kepada sesama manusia. Di barat kita mengenal ada buku tentang pendidikan karakter yang ditulis oleh Thomas Likona, Larry Venusi, Handbook of Education, Character Education. Kemudian sekarang di tahun 2003 ada penulis dari Columbia University Amerika Serikat, dia menulis The End of Education. Itu pun sama, menggariskan betapa pentingnya pendidikan karakter bagi anak bangsa. Sebelumnya kita mengenal ada John Dewey, juga mengajarkan tentang inklusivitas di dalam pendidikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan khotib, kalau kita mengenal di dalam pembangunan manusia kita, ya di Indonesia, di mana sekarang ini kita mengenal ada asta cita, maka cita yang keempat itu adalah peranan perguruan tinggi sebagai kawah candra di muka untuk mengedukasi anak-anak terbaik bangsa untuk memiliki karakter dua, yaitu karakter terhadap sang khaliknya dan juga karakter etika akhlak kepada sesama makhluk Allah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, menarik untuk kita sama-sama pelajari bersama sebuah firman Allah dalam surat Al-Imran 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dibedakannya antara siang dan malam, laayatil liulil albab. Itu adalah tanda-tanda bagi ulul albab. Pertanyaan kita, siapa itu ulul albab? Maka dalam ayat berikutnya Allah menjawab, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi mereka yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Yang paling gampang tadi zikirnya itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar wallahu akbar. Ini sangat dahsyat untuk menjaga karakter dan hati dari anak didik kita ini supaya tetap dijaga oleh Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, yang keduanya
ulul albab itu wayatafakkaruna. Itu bisa mengena kepada para mahasiswa baik di kampus ITB, di kampus Unpad, kampus UPI, Unisba dan sebagainya. Itu mereka menggali ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Jadi ada dua ayat Allah tuh. Yang pertama yang dibacakan tadi adalah ayat kauliyah, maka yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Bagaimana ayat-ayat kauniyah itu kita baca, kemudian kita analisis, kita teliti, kemudian kita laporkan ke khalayak apa manfaat-manfaatnya, dan tentu saja kata Allah harus dilandasi nilai-nilai profetik, yaitu nilai-nilai yang mengambilkan kita kepada kesadaran tentang hakikat Allah dan adanya Rasulullah SAW, yang keduanya ini memadupadankan antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, khotib barangkali boleh menyampaikan suatu usulan. Selain kita mengutamakan STEM, science, teknologi, engineer, dan matematik, maka kiranya perlu ditekankan untuk ditambahkan STEM plus R atau R. R-nya adalah religius. Supaya apa? Engineer-engineer kita, para saintis kita itu tetap memadupadankan antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan sehingga kita layak menjadi ulul albab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata uiddat lil muttaqin wan naru uiddat lil kafirin. Bentuk STEM yang ditambah dengan R atau spiritual pedagogis atau pendidikan agama, maka akan menghantarkan kita kepada peranan kita sebagai syuhada 'alan nas. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita ini menjadi saksi bagi peradaban manusia di seantero jagat raya ini, dan Rasul pun menyaksikan tentang apa yang kita lakukan. Kemudian juga kita menjadi bukti bahwa ajaran Islam yang kita pahami, yang kita anut, itu adalah ajaran yang menggambarkan tentang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mari kita sama-sama hadirkan sanubari kita, seraya memanjatkan doa dan pinta kita agar senantiasa kita diberikan hidayah, agar senantiasa kita diberikan pertolongan, kita dibantu oleh Allah dalam mengemban misi kita sebagai ajaran rahmatan lil alamin dan sebagai syuhada 'alan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al auladana auladan aliman waj'al auladana auladan faqihan waj'al auladana auladan fatinan waj'al auladana auladan ghaniyan waj'al auladana auladan mutqinan. Allahumma yassir umurana wa sahhil umurana wa hassil maqasidana fi umuri dunya waddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar astaghfirullaha li wa lakum wa aqimis shalah.